Pemuda Provinsi Jambi luar biasa banget. Bahkan ada 6 bakat ditampilkan. Aduh, ngeri. Luar biasa. Itu Jadi punya target berarti. iya, jadi selagi kita punya bakat walaupun masih belajar, ya gas aja, tunjukin aja. Persiapan ikut PPAP ini kakak juga lumayan ini ya, tidak terlalu memfokuskan awalnya karena berpikir banyak sih latar belakang. Mungkin teman-teman semua juga merasakan dinamika semester akhir. Nah, salah satunya pengen menepi deh, kita kayak pengen punya suasana yang baru, butuh healing, jadi mainlah ke program PPAP healingnya PPAP. Terus kakak Jambi aslinya di mana itu kak? Oh ya, kak dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oh, Tanjung Barat juga ya. Sama. Iya, Haris atau pemuda. Kakak juga alhamdulillah banget dibantu oleh dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Ya. Di itu ya, yang di Broni itu ya? Iya benar, yang di Broni, di Pasang Ratu. Di sana kami banyak banget difasilitasi untuk sponsor oleh-oleh. Kami juga ke PTPN 6 untuk mendapatkan teh kayu aro, batik juga dari Datuk Zainul. Jadi kami banyak banget dibantu di Spora untuk persiapannya sehingga nyampe ke 70% ini. Insya Allah berangkatnya itu kalau tidak ada perubahan tanggal 3 Juli sampai 4 Agustus. Iya. Selama 1 bulan, jadi udah bentar lagi. Halo, selamat datang di podcast Melintasi Batas dengan saya Mila Martina. Dan saya Fitri Antoni. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Masih salah satu mahasiswa berprestasi di UNJ ya. Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya topik kita hari ini tuh mengenai PPAP ya. Wah, apa itu? Pertukaran Pemuda Antar Provinsi. Wah, luar biasa keren ya. banget. Nah, tunggu dulu, teman-teman tahu nggak sih, jadi PPAP itu sebuah program yang menghubungkan pemuda dari berbagai provinsi di Indonesia untuk saling bertukar pengalaman, budaya, pengetahuan, dan lain sebagainya ya. Keren banget. Dan narasumber kita salah satu hari ini itu menjadi salah satu di antara sekian banyak yang terpilih begitu. Jadi, ya, betul sekali. Jadi gini ya, duta pemuda begitu. Jadi narasumber kita hari ini ada Kak Azhara Oktaviani. Halo Kak Zahra. Nah, senang banget nih bisa kolaborasi nih sama teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Baik, Baik ya, juga. ternyata nih dari semangatnya luar biasa nih. Ya. Terima kasih sebelumnya buat Kak Zahra yang sudah memenuhi undangan kita gitu. Boleh disapa dulu penonton kita. Oh ya, halo teman-teman pemuda semuanya. Terima kasih juga sudah mengundang saya Azhara Oktaviani, mahasiswa dari Pendidikan Biologi angkatan 2019 nih. Saya saat ini sebagai delegasi dari Provinsi Jambi untuk mewakili dalam ajang pertukaran pemuda antar provinsi. Cuman untuk ini ya, daerah penempatannya kami belum dapat nih apakah akan di Kalimantan Selatan ataupun di Provinsi Riau. Wis, keren banget. Jadi boleh ya kita spill yang lainnya ya teman-teman. Jadi Kak Zahra ini pernah juga menjuarai juara pertama LKTI Balitbang Provinsi Jambi tahun 2022. Terus banyak nih ya, ini beberapa aja yang kita sebutin. Terus jadi finalis timnas ke-35 yang baru-baru kemarin ya, mewakili. Itu kalau nggak salah di Universitas Muhammadiyah Malang ya? Iya benar sekali, itu mewakili Universitas Jambi. Ya, terus ada juga kakak ini aktifnya di peraih pendanaan PKM, ProID, semuanya dicoba ya. Terus saya bingungnya juga dicoba pertukaran mahasiswa juga dicoba gitu loh. Jadi dan yang baru-baru ini pasti terpilih jadi delegasi Duta Pemuda Provinsi Jambi tahun 2023. Kita bisa tahu nih gimana hektiknya Kak Azhar. Azhara panggilnya. Iya, ya? boleh. Kak Azhara gitu. Jadi kita sebelum kemana-mana gini, by the way gimana sih sebelumnya kakak tahu kalau kakak ini bisa untuk mengikuti sekian banyak ajang dan kompetisi begini? Bagaimana sih awalnya kakak untuk bisa memotivasi diri kakak sendiri untuk mengikuti berbagai macam kegiatan yang luar biasa ini, Kak? Oke, bener banget ya. Jadi sebenarnya ini asik ya, kita sebagai pemuda itu tuh punya jiwa yang luar biasa untuk di diri semua pemuda. Karena kan dari kategori pemuda itu 18 sampai 30 tahun ya. Jadi selama kita masih ada rentang usia seperti itu, jiwa kompetitif kita, spirit kita itu akan luar biasa. Jadi sama seperti Buya Hamka bilang, jangan sampai ide-ide cemerlang kita terkukung pada tubuh yang malas. Jadi sayang banget nih kalau kita sebagai generasi muda nggak mencoba mengeksplor berbagai hal.
Apalagi di usia sekarang ini, kenapa sih saya sendiri untuk memutuskan banyak banget ikut kegiatan ya, karena sebenarnya itu salah satu ajang untuk mencintai diri sendiri, self love, gimana kita tahu bahwa oh ternyata kapasitas diri kita tuh bukan untuk berdiam diri loh gitu. Jadi kita perlu untuk mengeksplor yang lebih luas lagi. Tepuk tangan dong buat Kak Zara. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ini kameramennya tepuk tangan, suara kameramennya tadi. Oke. Oke teman-teman, karena kita bahas mengenai pertukaran pemuda antar provinsi, boleh dong dari Kak Zara, PPAP itu Oh, iya. apa sih, biar teman-teman lebih tahu nih. Karena kan kalau mahasiswa di Universitas Jambi itu kebanyakan tahu di program-program perkuliahan aja, yang di Oh, kampus iya. aja ya. MBKM ya. Atau Sedangkan mungkin yang baru-baru ini yang kegiatan MBKM itu ada pertukaran mahasiswa merdeka. iya benar, PPAP, sedangkan Iya. PPAP itu masih awam dan banyak yang belum tahu Betul sekali. bahkan gitu. Wah, bener banget. Ini wadah yang tepat banget ya untuk aku memperkenalkan Iya. PPAP sendiri. PPAP itu adalah kepanjangan dari Pertukaran Pemuda Antar Provinsi. Ini program dari Kemenpora RI. Jadi di bawah lagi Deputi Pengembangan Pemuda. Jadi di sini bagaimana sih dari masing-masing delegasi provinsi seluruh Indonesia, saat ini 34 provinsi itu kita akan ada perwakilan dari masing-masing provinsi. Iya. Jadi bagaimana sih dari setiap provinsi itu dapat mewakilkan pemudanya. Dari masing-masing provinsi itu akan membawa identitas dari eksistensi daerahnya masing-masing. Contohnya kita di Jambi, kita punya ada berbagai batik, kita punya candi, Iya, kita benar punya sih. kebun teh Kayorol, kebun terluas di dunia. Iya. Kemudian tehnya juga dikonsumsi oleh Ratu Inggris. Jadi banyak Wis. banget nih hal-hal yang perlu kita Keren. eksplor. Nah, itu salah satu visi dan misi dari pertukaran ini. Nanti di sana kita akan di daerah penempatan. Kalau di tahun lalu itu di Papua Barat dan juga di Jawa Timur. Iya. Kalau sekarang itu di Kalimantan Selatan ataupun di Riau nih untuk daerah penempatannya. Setiap tahun akan berbeda. Ini merupakan tahun kedua dilaksanakan PPAP. Jadi kesempatan terbuka luas nih buat teman-teman pemuda, tidak terbatas mau teman-teman itu kuliah, mau teman-teman itu lulusan SMA. Yang penting masih berumur 18 sampai 30 tahun, dan salah satu syarat yang lebih sensitif ya, yaitu belum menikah ya. Wah, aduh. Asal belum menikah sih bisa sih. Masih aman ya kalau Masih belum aman. menikah. Di sana kita akan ada pengabdian. Kita bakal pengabdian kurang lebih selama 1 bulan. Kolaborasi sama 33 provinsi yang lainnya, delegasi dari sana. Di sana akan kita ada orang tua asuh. Jadi bakal banyak eksperimen. Kita akan banyak berjelajah juga di sana, melakukan berbagai ide-ide deh yang kita bisa eksplor di sana, daerah penempatan. Jadi tahun ini di Kalimantan Barat. Selatan. Oh, Kalimantan Selatan dengan di Riau. Di Riau. Sebelumnya kakak udah pernah ke situ ya? Kakak belum pernah Oh, sih. belum pernah. Baru tapi sekali kalau nih. ya, tapi kalau ke Riau udah. Cuman kalau ini ya daerahnya tuh tidak di kotanya ya, karena kita Oh. memang pengabdian ya, memang di daerah lumayan pelosok sih ya. Iya, iya. Betul. Gimana lagi nih? Apalagi yang harus kita kepoin nih sebelum kita bertanya lebih jauh Oke. tentang PPAP ini? Menurut kakak, PPAP ini kenapa sih penting, khususnya buat kaum muda seperti kita Oh, gitu? iya. Banget Kan ya. kebanyakan sekarang ini kaum mageran gitu. Oh, iya. Katanya kasur lebih nyaman Lebih dari nyaman. tempat lainnya gitu. Betul Jadi sekali. baru mengerjain tugas nih, ada lihat kasur, rebahan Ada aja deh rebahan. gitu. Nanti Gitu aja deh kan. gitu. Cuman kalau kakak ini kan, wah, motivasinya sangat tinggi tentu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti Iya. ini. Mungkin boleh tuh, apa sih yang bisa benefitnya begitu untuk kami ini? Bener banget ya. Jadi salah satu pemuda itu, kalau kakak tuh punya banyak prinsip ya. Jadi dari diri kita masing-masing juga pasti ada punya prinsip. Salah satu yang sering gaungkan itu, yang terbaik itu bukan tentang siapa dia di hari ini nih. Yang terbaik itu bukan tentang siapa dia di masa depan. Yang terbaik itu adalah dia yang berani memulai, walaupun mulai langkah-langkah yang kecil. Nah, salah satunya nih, langkah yang akan kita tempuh itu bagaimana sih kita bisa berkontribusi, bermanfaat, baik untuk daerah kita, baik untuk negara kita. Kita harus ngambil peran nih. Kita jangan sampai always menjadi penonton, tapi kita tidak merasakan adrenalin jadi pemain ataupun pemeran. Nah, kalau teman-teman semua passionnya memang di bidang pengabdian, gaskan, coba kita masuk ke ranah PPAP ini. Iya. Untuk pentingnya sendiri sih, karena siapa lagi ya, ibarat itu yang akan memperkenalkan potensi-potensi daerahnya dengan berbagai eksistensi daerah masing-masing.
Jadi di PPAP inilah ajang kita untuk sharing Iya. bagaimana sih pertukaran pemuda ini dapat memberikan banyak hal yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Contohnya nih, di sana kita akan perkenalkan bagaimana sih teh kayu aro ini menjadi teh terluas dengan kualitas terbaik nomor 1 di dunia. Iya. Bagaimana teman-teman yang di Medan, teman-teman yang di Papua, teman-teman di Sulawesi itu juga tahu ternyata Jambi punya candi yang menjadi universitas terluas, kerajaan terluas juga. Jadi mereka bakal lebih tahu gitu. Selain budaya, kita juga akan bertukar ide. Kita nih mungkin dikenal ya Sumatera ini orang-orang yang keras Iya, sekali betul. ya, benar yang kayak, oh keras banget nih kalau dari Sumatera Iya. gitu kan. Kita akan bagaimana sih belajar, oh ternyata dinamika di Jawa itu gimana, dinamika di Kalimantan itu gimana. Iya, betul. Hal-hal yang baik dari PPAP itulah yang akan kita adopsi lagi di daerah kita. Bagaimana aku juga pengen mengajak teman-teman pemuda yang lainnya untuk bisa berkolaborasi, bahwa kalau bukan dari kita nih, siapa lagi yang akan meneruskan Jambi, siapa lagi yang akan meneruskan sejarah-sejarah Jambi, siapa lagi yang akan mengharumkan nama-nama Jambi Iya. gitu. Ya benar sekali, apalagi Jambi ini dikenal dengan seloko adatnya, Iya. terus Benar pantun, banget. budaya dan juga sejarahnya ya Iya, teman-teman. Ya benar. Ngomong-ngomong soal kayu arum, Mila pernah nyicip kayu arum? Belum kayu pernah arum, ya. belum pernah ya? Itu apa sih Kak? Kalau boleh tahu, Kak pernah nyicip ya? Ya. Itu yang ciri yang spesifiknya apa sih dari teh kayu arum sendiri itu Kak? Oke, sebenarnya teh kayu aro ini juga salah satu yang akan kakak bawa juga nih nanti ke lokasi pengambilan. Iya. Jadi teh kayu aro ini spesifikasinya itu merupakan teh dengan kualitas paling baik ya, karena kandungan antioksidannya juga yang tinggi, sehingga dari perbedaannya itu dia tuh punya grade-nya nih. Ada grade premium. Sebenarnya yang kita konsumsi sekarang itu masih grade yang bukan yang paling atas ya. Yang teh-teh konvensional Iya. biasa gitu ya. Dan teh ini tuh memang pure teh bahan baku. Jadi kalau teh-teh konvensional yang sering kita temuin itu sebenarnya mereka itu meracik dari teh kayu aro, dari teh-teh yang lainnya mereka satuin. Kemudian kalau di tes uji lab juga masih banyak mengandung pewarna gitu-gitu ya. Jadi makanya kayak warnanya lebih dapat ya sebagai teh gitu. Oh, begitu. Kalau teh kayu aro ini memang benar-benar alami tehnya, prosesnya juga memang memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi memang kualitas daunnya itu memang dipilih per grade. Ada grade 1, grade 2, grade 3. Rasanya itu tuh punya rasa yang berbeda. Aromanya mungkin. Iya, aromanya berbeda. Yang warnanya. dibanding dengan teh-teh yang lain. Iya, benar. Karena kan sebanyaknya orang mencari manfaat dari makanan itu pasti dilihat dari prosesnya ya. Iya, betul. Tidak hanya kayak, oh ini enak, oh ini warnanya menarik gitu. Kita dapat temuin itu di teh kayu aro juga, kualitasnya luar biasa. Bahkan sejarah Ratu Inggris aja kenapa beliau lebih memilih teh kayu aro, sedangkan kita tidak Aduh, sayang. melirik ke sana gitu kan. Jadi Sayang sekali. tamparan luar biasa juga dah sih. Mungkin saking luar biasanya, jadi para produksi yang memproduksi kayu aro ini mungkin fokus ke ekspornya Ya, begitu kan. benar, Karena benar, minat di benar. luar lebih banyak mungkin ya. Benar. Dan mungkin inilah tadi dari adanya PPAP ini mungkin kakak bisa memperkenalkan teh kayu aro, mungkin nanti orang Indonesia lebih tahu teh kayu aro, mungkin bisa lah nanti Iya, baru menyebar di Indonesia begitu Nah, ya. itu salah satu peran dari pemuda ya. Iya, betul. Membawa kearifan budaya daerah masing-masing Benar. begitu. Nah, jadi begitulah ya teman-teman ya. Kemudian kalau dari persiapan awal mengikuti PPAP nih, karena kita penasaran juga. Itu dulu Bu, sebelum kita masuk ke persiapan mungkin syarat-syaratnya apa aja sih Oh, sebelum iya, kita betul udah sih. masuk ke ini Aduh, kan kita harus tahu iya. dulu bagaimana persyaratan siapa Benar tahu kan sekali. tahun depan kita bisa Ada masuk tugas sih. gitu. Siapa tahu? Siapa tahu kita berdua kan sepasang ya, Iya, satu benar. satu putri ya. Iya, Gitu. Oh, boleh maju gitu. Ada orang dalam. Iya, Oke. gimana itu Kak? Nah, jadi buat teman-teman semua yang pengen kepoin apa sih syarat-syaratnya juga ya, syarat simple juga. Teman-teman semua bisa kepoin juga di Instagram @pbpn.jambi. Di sana salah satu akun official dari PPAP sendiri. Iya. Nah, nanti di sana itu teman-teman semua akan ngelihat bagaimana syaratnya, mulai dari kalau kita ya syaratnya SKCK ya, Oh. pengakuan bayi, Oh, iya. kemudian yang pasti surat-surat pernyataan belum menikah, kemudian sebenarnya kalau untuk awal dia tuh ada 3 tahapan. Yang pertama administrasi, itu kita lebih ke isi Google Form, nama kita siapa dan lain, kenapa basic lah ya, kenapa Iya. mengikutin ini, apa sih Membuat motivasi esai gitu ya, ya. motivasi kenapa sih ikut ini. Kemudian kita karantina.
kita akan karantina kurang lebih 3 sampai 4 hari. Di sana kita akan ada tes wawancara 6 subtopik meliputi wawasan kebangsaan, kemudian ada media digital. Jadi bagaimana sih dari pemuda itu sendiri tidak hanya melaksanakan kegiatan tanpa ada daya tarik ke orang lain gitu ya. Jadi kita bagaimana sih kita menyampaikan informasi lewat digital tadi. Nah, itu ada wawancaranya. Ada Komdev juga laporan kegiatan. Selama ini kita udah pengabdian kemana aja sih gitu, lebih ke kegiatan yang pernah kita lakukan. Itu banyak tuh wawancaranya. Nanti ada penampilan seni dan bakat. Nah, itu yang paling unik banget. Kita kepo nih karena Iya. tampilnya apa. Atau bisa nampil di sini. Penampilan seni dan bakat. Nah, ini uniknya tuh di sini. Jadi kalau kita selama seleksi itu kita benar-benar karantina. Memang ya kita nggak tahu teman-teman kita ini punya skill apa, Iya, komunikasinya gimana, karena wawancara itu memang face to face, juri dan peserta aja dalam satu ruangan. Sedangkan kita nggak tahu nih teman kita nih habis ngomong apa aja, kita memang nggak tahu. Di penampilan seni dan bakat inilah yang menarik, yang wah mungkin kita lihat nih anak-anak mengkalem ya, tiba-tiba dia mengeksplor semua skill-skillnya. Jadi di situ tidak 1, 2, 3, bahkan pemuda Provinsi Jambi luar biasa banget. Bahkan ada 6 bakat ditampilkan. Waduh, Luar ngeri. biasa. Itu Jadi punya target berarti. iya, jadi selagi kita punya bakat walaupun masih belajar, ya gas aja, tunjukin aja. Situ poin kepercayaan diri kita. Betul. Setelah itu kita ada penampilan seni dan bakat, kemudian nanti ada pengumuman. Nah, di sana nanti kita akan ada persembahan juga. Karena kemarin itu luar biasanya alhamdulillah didatangi oleh wakil gubernur untuk malam grand finalnya. Jadi Wih, keren dong. ya, jadi teman-teman semua harus cobain adrenalin di dalamnya. Kudu ya. Biasa. Kalau kita boleh tahu nih kemarin kakak nampil apa? Penasaran juga ya Iya. nanti. Siapa tahu Kalau jadi terpilih dari 1 dari sekian ratus, pasti luar biasa penampilannya itu. Oh, Apa itu? Ya, Kak, nampilnya itu 3. Heeh. Walaupun tidak terlalu maksimal ya, Iya. kakak melihat teman-teman yang lain luar biasa banget. Itu sempat down sih karena, aduh udah yakin sih bakal lolos gitu kan, Iya. karena lihat teman-teman yang lain. Kakak saat itu nampil ini nyanyi, kemudian yang kedua itu kakak juga nampil storytelling tentang daerah legenda Provinsi Jambi. Kemudian kakak juga ada main instrumen pianika. ada kayak penampilan budayanya, ada juga ada Iya, legenda, legenda. terus vokalnya sama yang terakhir tadi Instrumen ada pianika, musiknya. iya. Ajar lah. Jadi nggak banyak-banyak. Tadi temennya ada sampai berapa tadi Kak? Ada 6. Kakak cuma 3 tapi urgensinya langsung dapat semua Iya, tuh. maksudnya tuh yang memang Heeh. pesan yang disampaikan yang dari penampilan itu dapat gitu. Iya, Termasuk budaya yang masuk, kemudian keterampilan musik. berbahasa Inggris masuk, kan itu perlu itu. Musiknya juga masuk gitu. Luar Aduh. biasa. Jadi besok kakak kalau ngelamar kerja, CV-nya 5 lembar. Banyak itu. Iya, saya masih belajar kok, sama-sama belajar ya. Luar biasa. Itu dari syarat-syarat ya. Ini kalau dari persiapan sendiri kakak apa Iya. termasuk persiapan dari pribadi nih untuk mengikuti PPAP di Provinsi Jambi. Pasti kan ada ya di setiap. Betul. Iya, benar. Kalau persiapan ikut PPAP ini, kakak juga lumayan ini ya, tidak terlalu memfokuskan awalnya, karena berpikir banyak sih latar belakang. Mungkin teman-teman semua juga merasakan dinamika semester akhir. Nah, salah satunya pengen menepi deh. Kita kayak Iya. pengen punya suasana yang baru, butuh healing. Jadi mainlah ke program PPAP healingnya. Healingnya PPAP. Kebalik ya, malah kita di semester akhir udah dapet pressure di mana-mana lebih fokus gitu, bukan malah healing. Tapi luar biasa ya, ini kan memang belajar sambil Iya, melakukan gitu kan ya. benar-benar. Persiapan kakak sendiri, kakak banyak ngebaca tentang sejarah Jambi juga. Nah, Tidak hanya tentang kota Jambi, daerah Jambi, Sarawangun, Kerinci, itu ada tes juga tertulis. Gimana sih di sana tentang budaya-budaya, tentang seberapa kenal sih kita tentang daerah kita. Provinsi Jambi Iya, gitu Provinsi ya. Jambi. Kita Kita termasuk memang- 11 Iya, 11 kabupaten kota itu. Banyak Oh. itu loh. Iya. Aduh. Terus kakak Jambi aslinya di mana itu kak? Oh ya, kakak dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oh, Tanjung Barat Wih, juga ya. Sama. Iya, kami satu pemuda. Satu pemuda Tanjabar. Pemudi ya? Pemudi. Iya. Benar-benar. Itu sih Kak, persiapannya, substansi teksnya, ibarat tuh knowledge-nya memang diisi dulu. Untuk
kakak juga nyari prepare untuk penampilan seni kan, karena kita kayak nggak bisa SKS ya, Iya. tubuh semalam nggak bisa. Jadi memang dari awal dirancang kita ikut, dan kita memang harus sudah tahu nih kita akan nampilin apa, dan PPAP ini sebenarnya nyari apa, nyari orang yang seperti apa. Nah itu salah satu yang perlu kita persiapkan kalau mau event apapun. Nggak mesti kita yang harus apa ya, penampilan yang harus yang gimana. Iya. Tapi kalau tidak sesuai dengan substansi yang mereka cari, Iya betul. soal PPAP memang mencari orang yang bisa memberdayakan daerahnya, memang punya ide dan gagasan. Nah kita fokus ke pengembangan diri kita tentang itu, Iya. untuk mendukungnya. Berarti fokus terhadap tujuannya Iya, begitu kan ya. benar. Oke, selanjutnya apa nih Bu? Yang mau kita kepoin lagi tuh, banyak banget nih, luar biasa kakak Iya. Sarah ini. Selanjutnya mungkin yang lebih ke tantangan dan kesulitan aja Oh, kali ya. Oh Untuk- gitu. Mm-mm. Kayaknya nggak ada lah kesulitan. Fun gitu kan, happy di sana nggak ada. Iya, nggak mikir kuliah kan Iya, gitu. betul juga Di ya. sana coba fokus pengabdian gitu, belajar di lapangan. Tapi ini lebih ke tantangan waktu proses pemilihan Oh, sih ya. proses Kalau pemilihan. dan kesulitan. Iya. Pasti kan ada gitu. kendala begitu ya. Iya bener sih, luar biasa banget sih di sini. Kakak itu pernah ikut ajang pedutaan tuh tahun 2016. Wih, udah pernah lama. Duta. Ya, Duta apa itu? Kak tuh kemarin tuh pemilihan garis Rabani gitu untuk brand ambassador Rabani. Oh, Gitu kan. iya. Nah itu alhamdulillah sampai ke nasional ke Bandung juga. Nah itu udah terakhir. Oh, udah nasional. Nasional ya. Udah sebagai finalis sih, udah. Berarti Stop. di SMA ya? Iya, kelas 1. Udah terakhir, dan pas nyoba di sini kesulitannya mungkin ya karena kita biasanya tidak pernah berada di zona seperti ini. Dari segi penampilan lumayan membuat tantangan sih bagi kakak, bagaimana kita tampil dengan perbedaan diri kita yang biasanya. Tapi pada saat itu kakak mencoba untuk tetap menjadi diri sendiri ya, walaupun tidak tahu apa penilaian dari panitia dan lain, tersalah juga sih karena Iya. kenyamanan diri kita kan. Tantangan juga untuk ketemu teman-teman baru, karena di sana itu tidak hanya anak-anak kuliahan, bahkan ada yang udah kerja. Iya, sampai 30 tahun tadi. Iya, Oh, bahkan selagi belum menikah, ya. gitu ya. Titik poinnya belum menikah bisa ikut anak-anak SMA. Iya. Kesulitannya hanya dari itu sih, kita dari apa ya, karena zona baru ya. Heeh. Berarti jarang pernah pedutaan, bagaimana kita bisa menampilkan lebih ke looking ya. Iya, Betul, untuk jadi betul, spot- betul. oh, Karena sekarang spot. zona good looking Iya. gitu ya. Jadi Ah. spot center tuh lumayan ini juga. Kalau spot center kita sebagai kemampuan kita itu masih nyaman lah kakak. Tapi kalau spot center dari looking tuh sebenarnya belum nyaman sih untuk jadi sorotan orang, cuma untuk penampilan aja. Nah itu salah satu tantangan di diri kakak sih sebenarnya Iya, ya. iya. Cuma berusaha ya, kita bagaimana niat kita di sana, ikut ini apa, memang untuk pengabdian, memang kita untuk cari pengalaman pengabdian ya, kita fokus di sana. Iya. Jadi kesulitan itu bisa terhalangi dari mindset kita juga. Iya, yang namanya kalau kita ikut suatu perlombaan atau pemilihan seperti ini pasti yang tantangan atau kendala itu selalu Pasti ada. ada. Jadi bagaimana caranya dari diri kita sendiri supaya kita melewati hal tersebut? Nah, Itu challenge ya. Challenge Ya, jadi challenge kelolanya sendiri kan dari sih. diri sendiri ya, benar-benar. Kadang tuh kalau kita mau ikuti suatu kompetisi ikut persyaratan tuh, yang nggak persyaratan aja, Iya. bisa banget kan nggak jadi deh kayak gitu. Kebanyakan seperti itu Ah, kan. biasanya Dan kayak gitu. kebanyakan orang tuh juga misalnya nggak mau nyoba, sulit nih udah. Nah, makanya bener Nanti ada. kalau sudah selesai beberapa tahun, wah aku nggak nyoba dulu kemarin. Sayang kenapa nggak kan? nyoba gitu. Apalagi usia pemuda tuh, usia produktif. Apalagi bentar lagi kita akan menghadapi bonus demografi. Betul. Wih, sekali. Nah, sayang banget kalau usia-usia produktif ini tidak memanfaatkan produktivitasannya. Tadi di untuk tempatnya kita kalau di Kalimantan Selatan dan Riau. Riau. Hmm. Kalau sejauh ini sudah berapa persen sih kak? Wah, iya. Sebelum keberangkatan Keberangkatan, nih ya. udah disiapin nih. Ya, alhamdulillah kurang lebih 70%. Kakak juga alhamdulillah banget dibantu oleh dinas nih pemuda dan olahraga Provinsi ya. Jambi. Di itu ya, yang di Broni itu ya. Iya benar, Oh. yang di Broni, di Pasang Ratu. Di Ah. sana kami banyak banget difasilitasi untuk sponsor oleh-oleh. Kami juga ke PTPN 6 untuk Oh, iya. mendapatkan teh kayu aro, Hmm. batik juga dari Datuk Zainul. Jadi kami Wow.
banyak banget dibantu Dispora untuk persiapannya sehingga nyampe ke 70% ini. Insya Allah berangkatnya itu kalau tidak ada perubahan tanggal 3 Juli sampai 4 Agustus Iya. selama 1 bulan, jadi udah bentar lagi. Ini udah tinggal prepare bagaimana kita bisa memaksimalkan Jambi lah di sana gitu ya. Kakak juga udah ini coba sebagai ini ya, sebagai pemuda yang harus terus belajar, coba silaturahmi juga ke museum, bagaimana sih kita bisa mengenal kembali lagi Provinsi Jambi itu seperti apa, jalan-jalan ke museum, kemudian melihat keris Ginjai, bagaimana Iya. kita bisa menceritakan keindahan ini, jalan-jalan ke Kerinci, Iya, langsung ke Teh betul. Kayu Aro, Itu yang enaknya ya. langsung kakak, bagaimana sih kita bisa menceritakan tapi kita tidak merasakan langsung, jadi kakak harus merasakan langsung semuanya dulu, Iya. kakak tabung dulu baru oke kita siap nih untuk Atau ketemu teman-teman provinsi lain untuk menceritakan. mungkin kakak ada juga ya sharing-sharing sama teman-teman dari kabupaten kota lain gitu ya. Iya, benar banget. Oke. Terus yang masih jadi pertanyaan saya nih Kak, kan tadi ada 2 tempat ini. Itu langsung gimana? Dibuat kloter atau itu gimana itu Kak? Untuk itu saat ini belum ada keputusan finalnya Oh. gimana, apakah laki-laki ataupun perempuannya yang ke Kalsel atau Riau. Karena dipisah ya. Iya, Oh, bisa ya? Jadi karena masing-masing provinsi ada 2 delegasi. Jadi dipisah, ada yang ke Riau, ada yang ke Kalsel gitu. gitu. Nanti di sana kita kumpul sama teman-teman yang juga dari provinsi lain didelegasikan ke sana. Harapannya Kakak mau kemana nih? Oh. Kalau boleh memilih Kakak mau kemana nih? Iya. Sebenarnya dari awal kakak nggak tahu nih, awal seleksi ikut PPAP ini cuma bener-bener dimanapun tempat pengabdiannya tuh ya pengen mengabdi gitu. Jadi belum tahu daerahnya mana. Ketika grand final tuh baru dikasih tahu, oh ternyata ke daerah ini. Kalau harapannya itu dimanapun semoga tetap jadi berlian di sana. Iya. Kalau bisa memilih ya, kalau ada pilihan kakak pengen terbang. Oh, lebih terbang jauh ya. Terbang lebih jauh. Iya. Terbang lebih jauh, kalau insya Allah ada kesempatan rezeki juga mungkin mau ke Kalsel sih. Itu daerahnya ke Kota Baru, kurang lebih 8 jam dari pusat kota, kita naik kapal lagi ke daerah sana. Nyebrang pulau ya? Iya, 8 jam. Luar biasa sih, harus Iya. dicoba nih teman-teman semua nih harus. Aduh, gimana ya? Iya. Oke, jadi kita katakan kembali ya teman-teman, kalau program PPAP ini tentu memberikan banyak benefit Betul buat sekali. kita. Jadi udah tertarik nggak nih teman-teman buat ikutan? Harusnya dong, apalagi yang masih semester awal ya. Iya, itu sangat disayangkan Iya, loh. benar banget Benar. sih. Pengen teman-teman semua apakah punya visi misi kan, 1 semester 1 atmosfer, mana iya, tahu begitu kan? ya. 1 semester 1 penerbangan, 1 semester lagi penerbangan lagi, Wah, penerbangan lagi. luar Nah, itu yang boleh, Boleh. ya. boleh. Selagi ada kesempatan kita coba. Bukan saatnya kita untuk berada di posisi nyaman sih, usia pemuda nih ya. Kalau udah 40 tahun dengan oke, kita pilihan aku di sini. Jadi selagi masih pemuda, gas. Gas. Ya, kameramen gas ya, siap ya. Siap ya. Kameramennya diem dulu aja di situ, nggak diajak ngobrol. Apalagi nih? tadi kalau udah ini mungkin lebih ke harapan PPAP aja lah Iya. Kak, sampai karena kan di Provinsi Jambi juga baru dilaksanakan baru 2 tahun. Iya, 2 tahun kali ini ya. masih termasuk baru itu Iya, loh. baru. Berarti program baru dari Kemenpora ya? Ya, Kemenpora RI. Kalau harapannya sendiri buat teman-teman semua, tidak ada yang lain yang kami harapkan, bagaimana sih usia-usia pemuda yang ada di Provinsi Jambi itu punya passionnya masing-masing, punya daya ketertarikan terhadap daerahnya masing-masing, punya value, nilai dalam dirinya, sehingga dia bisa mengenalkan tentang Provinsi Jambi, gitu ya. Bagaimana mereka bisa mempertahankan eksistensi Provinsi Jambi, mungkin dengan berbagai isu-isu miring maupun yang lurus tentang Provinsi Jambi akhir-akhir ini. Nah, kalau bukan pemuda dengan segala macam pemikirannya, itu tidak memberikan kontribusi untuk negeri daerahnya, bagaimana daerah mau memberikan kontribusi juga buat pemudanya. Jadi kok tonggak, benar-benar tonggak si pemuda. Jadi PPAP ini menjadi wadah untuk berkumpulnya para pemuda pelopor negeri untuk bagaimana bisa berkolaborasi mengembangkan ide luar biasa dari para pemuda, itu yang akan sama-sama dieksekusi gitu. PPAP menjadi harapan buat para pemuda. Besar berarti harapannya ya, Iya. karena memang benar generasi muda ini yang
ujung tombaknya. Iya, benar Gitu. sekali. Terus Soekarno juga pernah ada pepatah tuh kan. Apa tuh? Coba. Berikan saya 100 orang tua, akan Saya. kuangkat Semeru dari akarnya. Akan ku berikan aku 10 pemuda, akan kuubah dunia. Luar Iya, biasa. banget. Berarti kakak ini 1 dari 10 pemuda yang akan mengubah dunia. Iya, Kan begitu, kita luar semua biasa. ya. Kalau benar-benar banget. Kayak jadi ingat juga nih sejarah teman-teman semua 28 Oktober. Heeh. Bagaimana pemuda bisa mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Iya, benar sekali. Itu jadi salah satu momok paling ini sih. Kita memperingatinya setiap tahun. Tapi kalau kita belum punya action, hari ini aku berkontribusi apa ya untuk daerahku? Kalau kita tidak punya action itu, rasanya kita mengkhianati Sumpah Pemuda yang udah para Iya. pahlawan ini ya gaungkan saat ini. Ya, karena kita udah di ujung nih. Ujung. Aduh, sekarang Aduh, sayang sekali. Sekarang yang di pikiran tuh apa, Bu? Proposal, skripsi, proposal itu aja kan. Aduh, gimana nih kualitatif, kuantitatif Iya, kan, pikiran gitu. kita apa kita mau campur kedua-duanya. Aduh. Iya sih. Proses ya, menikmati proses. Benar sekali, karena udah di akhir nih, boleh dong saran dan closing statement dari kakak, Oh, khususnya iya. untuk pendengar atau penonton kita nanti gitu loh. Oke, buat teman-teman semuanya, para pemuda, satu kata sih sebenarnya ada yang ingin Kak sampaikan. Kalau kita spill tentang masa depan, kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Iya. Tapi kita bisa untuk mempersiapkan masa depan dengan bagaimana sih kita mempertanyakan diri kita. Dan kita perlu merenungkan kembali masa mudamu dihabiskan untuk apa sih? Itu salah satu kata yang pengen kakak sampaikan teman-teman semua sebagai closing statement. Sehingga dari kata-kata itu kita bisa mengevaluasi diri ini. Kalau kita belum bermanfaat, oke, PPAP jadi wadah buat teman-teman semua jadi bermanfaat. Dan kami tunggu nih di PPAP tahun 2024 semuanya. Oke. Oke. Jadi untuk Kak Zahra ya, selamat menjadi duta pemuda dari Provinsi Jambi. Semoga Juga. besok lancar kegiatannya Amin. dan memberikan kontribusi nyata untuk Indonesia Amin, begitu. amin. Ya, jadi karena hidup itu adalah petualangan, dan kalau kita nggak coba, kita nggak ada bakal mencoba hal-hal yang lebih Benar. gitu. Luar biasanya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya? Kalau bukan kita, Siapa lagi? kan begitu tuh slogannya tuh untuk pemuda-pemudi itu. Benar sekali. Oke, jadi itulah episode Melintasi batas kali ini. Insya Allah besok akan ada next melintasi batas Ya, semoga. dengan narasumber yang luar biasa, tentunya. yang akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi Ya, benar untuk sekali. kita kulik, untuk kita pelajari bersama dan kita ambil pembelajaran dari situ. Boleh dong tepuk tangan dulu untuk Luar biasa. Kita semua. Terima kasih Kak atas waktunya Kak ya. Selanjutnya Kak udah nggak ada kegiatan lagi ya? Ya, saat ini masih ada sih beberapa persiapan sih untuk keberangkatan juga, mau fitting-fitting baju. Oke. Ada. Semoga selamat dan sukses untuk Kakak Amin. Zahranya ya. Kalian Oke. juga. Ya, dan tentunya kita mari dukung untuk program-program seperti ini ya, khususnya untuk apalagi program seperti PPAP ini khususnya untuk memperkuat hubungan antar provinsi. Betul Dan sekali. bagaimana caranya kita juga mengenalkan budaya yang ada di daerah kita, terus mengangkat apa saja sih yang ingin kita kenalkan kepada teman-teman Iya, yang betul lain. sekali. Nah, itu aja sih buat kita. Oke. Jadi inilah podcast dan episode Melintasi Batas. Jadi PPAP ini teman-teman adalah sebuah wadah untuk kita untuk terus belajar dan terus belajar untuk menggali potensi diri begitu. Jadi mari kita dukung program-program seperti ini, khususnya untuk memperkuat hubungan antar provinsi dan Iya, mengenalkan betul. berbagai budaya yang ada di daerah kita. Dan Masing-masing. sampai jumpa teman-teman di episode Melintasi Melintasi Batas. berikutnya. See you. Bye.